punya amalan baik ditemani sama dosa-dosanya Ya. dan kesepian karena tidak ditemani. Ada yang mengatakan bahwasanya Al-Quran itu adalah nanti ketika di yaumil kiamat dia kan jadi bentuknya ya jadi bentuk makhluk. Wow. Ketika di alam barzah. Jadi dia datangkan Al-Quran datang menghibur kita. Al-Quran datang. Ada yang berpendapat dalam pengisahannya kurang lebih seperti itu. Iya betul. Tapi kan tadi kita udah establish ya bahwa alam barzah itu tidak benar-benar di bawah tanah tempat kita berada. Tapi apakah ketidakpahaman akan di mana alam barzah itu berada yang membuat orang balik lagi ke kuburan, mendoakan? Itu karena Rasulullah melakukannya. Rasul kan datang ke kuburan. Kita sempat ngomong di episode betul. sebelumnya. Dan kita jadi gini, pemahaman kita bahwasanya mereka bukan ada di dalam situ ruhnya. Ruhnya ada di tempat yang lain yang jelas bukan di tanah. Karena kalau di tanah bahaya nanti. Kalau tanahnya nanti misalnya contoh landslide terus gimana? Sering terjadi digusur. Nah betul. Gara-gara perambahan hutan misalnya gitu. Atau tergusur. Nah itu kan jadinya kan jadi nggak matching ya dengan masa ketika dia lagi tiba-tiba lagi menikmati terus tergusur kan gitu. Terus dia di mana dong gitu kan ya? Nggak, karena di orang Indonesia ada kayak gitu. Itu makamnya digusur, nanti bakal ada kejadian-kejadian loh di situ. Nah itu karena kan? Karena fisikal kan kita. Tapi Rasul mencontohkan memang ada hubungan dengan fisik, makanya Rasul melarang untuk sholat di kuburan. Rasul melarang misalnya kuburan untuk misalnya dijadikan untuk tempat sholat, tempat ibadah dan segala macam. Tapi Rasul memperbolehkan orang-orang untuk datang ke kuburan mendoakan orang-orang di kuburan. Dan pernah suatu waktu ketika Rasul lewat di sebuah tempat pemakaman, itu Rasul ngambil satu pelepah kurma lalu nancepin di situ. Kenapa ditanya? Kata Rasul, aku mendengar orang-orang lagi disiksa kubur gara-gara mereka kencing gak dibersihin. Tahu kan ya, kalau kencing harus dibersihin tuh. Nah mereka kencing gak dibersihin, maka mereka disiksa gara-gara itu. Nah makanya aku berharap ketika aku menusukkan ini, maka selama itu belum kering, maka siksaan mereka diringankan. Dari situ menjadi sebuah dalil bagi orang untuk naburin bunga atau nusukin pelepah dan segala macam. Intinya mendoakan yang ada di dalam kuburan. Karena orang di dalam kuburan tuh walaupun mereka berbeda dimensi dengan kita, tapi mereka dengar. Emang iya? Mereka dengar. Mereka dapat. Ini dapat dari hadis. Dari hadis. Jadi dari hadis dikatakan bahwasanya mayit itu ketika diantarin ke alam kubur itu dengerin telapak kaki kita. Dan dia tahu ketika di atas tuh ngapain. Makanya kita nggak boleh